mereka itu heran dengan Syiah di Indonesia. Bahasa mereka itu, ini Syiah di Indonesia, ini Syiah dari mana, dia bilang. Kalau yang kami tahunya memang Ali itu Nabi, bahasanya begitu, sampai terang-terangan. Yang kami tahu itu Ali itu Nabi. Mereka berkeyakinan kalau Syiah yang sebenarnya itu adalah mereka berkeyakinan kalau guntur, kalau petir, kalau apa itu tuh cambuknya Ali, suaranya Ali lagi marah. Memang begitu. Kita tidak boleh bersama dengan Syiah dalam 5 masalah. Jangankan kita, Abu Bakar dan Umar pun dia bacakan selepas sholat subuh doa laknat sonamai Quraisy. Allahumma al'an sonamai Quraisy wa taghutaihima wa jibtaihima. Laknatlah 2 berhala Quraisy, Abu Bakar dan Umar. Dalam kitab mereka katakan Abu Bakar laknatullah alaih. Tidak benar. Kami akan bela pemimpin kami. Pembelaan yang kuat dari satu kelompok, kuat sekali. Itu dalam bahasa Arabnya setia betul membela. Dalam bahasa Arab disebut dengan Syiah. Dia tidak membuat kerusakan, dia tidak membunuh. Bagaimana orang yang mempunyai pemahaman sesat, dia telah berbuat kerusakan di muka bumi ini. Pengkafiran terhadap Abu Bakar ini juga menentang Al-Quran. Terlebih lagi keyakinan mereka tentang Aisyah. Aisyah dikatakan pezina, padahal telah turun ayat sekitar 15 ayat dalam surat An-Nur menyatakan azina Aisyah radhiyallahu taala anha bersih dari yang namanya zina, tuduhan zina. Syiah macam-macam, memang betul Syiah macam-macam, tingkat keekstrimannya macam-macam. Jelas, Sunni itu siapa yang mengikuti sunnah Nabi? Syiah, orang-orang yang menolak sunnah Nabi SAW. Orang Syiah tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Mana ada orang Syiah mengikuti sunnah Nabi? Syiah artinya pengikut Ali, gitu kan? Saya sangat yakin secara pribadi, teman-teman kita semoga Allah berikan hidayah yang Syiah di Indonesia tidak faham Syiah itu apa. Kebanyakan mereka tidak tahu itu Syiah. Kalau mereka tahu Syiah, mereka ke Iran dan mereka pelajari benar-benar, itu mereka tidak mau jadi orang Syiah. Saya punya teman-teman, waktu saya di Jakarta ini ada orang-orang asli dari sana, ya, orang-orang Arab dari Irak dan dari Iran asli dari sana, dan mereka memang Syiah dasarnya, pernah duduk sama saya bersama-sama. Jadi mereka itu heran dengan Syiah di Indonesia. Bahasa mereka itu, ini Syiah di Indonesia, ini Syiah dari mana, dia bilang. Kalau yang kami tahunya memang Ali itu Nabi, bahasanya begitu, sampai terang-terangan. Yang kami tahu itu Ali itu Nabi. Mereka berkeyakinan kalau Syiah yang sebenarnya itu adalah mereka berkeyakinan kalau guntur, kalau petir, kalau apa itu tuh cambuknya Ali, suaranya Ali lagi marah. Memang begitu. Dan hampir semua Syiah sepakat Al-Quran itu, kalau saya katakan semuanya sepakat, Quran kita ini kurang, ya? Dan mereka punya lafaz-lafaz ayat-ayat Al-Quran yang dimasukkan namanya Ali di situ, yang tidak pernah ada dalam Al-Quran, tidak pernah turun. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami turunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Mereka tidak mengatakan tidak ada 19 juz yang tersembunyi. Tapi kalau Anda bergabung sama orang-orang Syiah dan mengatakan bahwasanya saya saya melihat Syiah itu begini, katanya Quran kurang, dia bilang tidak. Umumnya karena mereka masih menggunakan sistem takhiyah. Coba lihat apa yang terjadi pada saat Syiah sudah mulai berkuasa. Anda harus paham ya, orang-orang Syiah menganggap Anda semua ini ahli sunnah kafir, dalahnya halal. Mau lihat buktinya? Apa yang mereka lakukan di Irak? Mereka menggantung Saddam, membunuh umat Islam ribuan di Irak. Semua yang berpaham Sunni dihancurin, dibunuh, dan bukan cuma dibunuh, masjidnya dirusak. Coba kita balik kasusnya. Adakah orang Sunni yang membakar masjidnya orang Syiah? Adakah orang Sunni yang memukul orang Syiah? Gak pernah. Kecuali kalau dia diserang ya, gak pernah. Tetangga di Madinah itu, saya tahu 7 tahun saya tinggal di Madinah, ada penduduk asli Madinah yang orang-orang Syiah, gak pernah digangguin tuh. Sama pemerintah Saudi dikasih warga negara, dikasih fasilitas, coba didakwai. Tapi kalau orang Syiah berbeda, kapan mereka berkuasa pastikan darah antum halal. Emang sudah begitu. Di Irak itu bukti. Di Syria itu 225.000 orang Sunni dibunuh karena mereka anggap itu ibadah. Ini bukan main-main ini, gitu kan? Bukan main-main. Dan mereka pada saat melihat di 2 negara ini berhasil di Irak. Irak sekarang itu cuma kedoknya namanya Irak, tapi dia sudah bagian dari Iran. Ya, sudah bagian dari Iran. Kemudian mereka berhasil lagi di Syria. Sampai sekarang Bashar belum berhasil dikalahkan oleh pasukan mujahidin di sana. Mereka masuk lagi ke Yaman.
Yaman itu sudah mendekati, sudah masuk ke Jazirah Arab. Pada saat mereka masuk ke Yaman, mereka melakukan hal yang sama. Mereka sebarkan isu, subhanallah, di Indonesia hari-hari sekarang ini mereka lakukan hal yang sama. Apa yang mereka lakukan? Lemparin isu ke pemerintah Yaman waktu itu, kalau orang-orang yang berfaham Sunni ini teroris, fahamnya radikal, keras, dan seterusnya. Seperti itu. Lalu pemerintahnya buat apa? Bersama-sama dengan kelompok Syiah ini untuk menyerang ahli sunnah. Itu yang terjadi. Pemerintahnya nggak sadar, gitu kan? Pemerintahnya nggak sadar. Setelah orang-orang Sunni, dai-dainya banyak yang ditangkapi, gitu kan? Apa yang terjadi? Pasukannya orang-orang Syiah menguasai pemerintahan dan akhirnya menguasai pemerintahan itu. Itu yang terjadi. Baru berapa hari berkuasa sudah dipasang pelang-pelangnya Khomeini, sudah pakai simbol-simbol Syiah semuanya, halal darahnya ahli sunnah. Ini pemahaman Islam dari mana ini? Pemahaman dari Islam dari mana membunuh seorang muslim? Nggak mungkin, gitu kan? Sekali lagi ya, orang-orang Sunni tidak membunuh orang-orang Syiah kecuali memang mereka melakukan kerusakan. Mereka tinggal di tengah-tengah umat muslimin, gitu kan? Dianggap bagian dari umat Islam, didakwahin. Orang yang sesat harus didakwahin, gitu kan pemahamannya ya, jadi jelas sekali. Mungkin ini bukan masalah fikih. Banyak orang jahil nggak paham, oh ini cuma karena masalah fikih, sama dengan khilaf antara Syafi'i dengan Imam Ahmad. Siapa yang bilang ini masalah akidah? Coba anda angkat Al-Quran anda dan anda bilang percaya nggak ini? Syekh Singkiti rahimahullah pernah beliau mengangkat, diajak debat sama satu syekhnya orang-orang Syiah dari Iran di musim haji. Dia bilang, ayo kita berdebat, cari mana yang benar. Kata Syekh Singkiti, boleh, tapi diangkat Al-Quran di Masjid Nabawi. Ini di depan para murid-muridnya. Nih, saya angkat. Kalian percaya nggak Quran ini? Supaya kalau kita berselisih bisa kembali ke sini. Apa kata syekhnya? Saya nggak percaya. Kata Syekh Singkiti, kalau kita nggak usah berdebat. Untuk apa berdebat? Nggak ada rujukan. Karena mereka anggap Quran ini kurang. Bayangkan Quran kitabullah yang kita jadikan sebagai asas urutan kita pertama dianggap tidak benar, bagaimana itu? Dan terlepas daripada itu, saya sudah pernah bawakan buku apa itu Syiah, jelas sekali kok, gitu kan? Jelas sekali Syiah itu siapa, dibentuk oleh Abdullah bin Sabah, orang Yahudi, dan bukan dari kaum muslimin, orang-orang yang memukul-mukul dirinya sampai berdarah-darah dengan alasan mengatakan Husain. Siapa di antara ahli sunnah yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Ada? Kita mengatakan Ali radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Semua orang ahli sunnah mencintai Ali karena kita faham hadis Nabi SAW tentang siapa yang mencintai Ali berarti bagian daripada iman. Kita tidak boleh bersama dengan Syiah dalam 5 masalah, kata Syekh Ali Jum'ah. Yang pertama, mereka mewajibkan beriman kepada Imam 12. Sesiapa sahaja yang tidak percaya kepada Imam 12 maka kafirlah dia. Dia kafirkan kita kerana kita ahlu sunnah tak percaya pada Imam 12. 2. Mereka berkata selepas Nabi meninggal dunia maka yang layak menggantikannya adalah Ali. Maka sesiapa saja yang merampas kuasa Ali maka kafirlah dia. Atas sebab inilah mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat. Mereka kafirkan sahabat kecuali 3. Siapa dia? Miqdad bin Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari dan Salman Al-Farisi. Lain daripada itu kafir. Maka perhatikan, bila ada ustaz mengkafirkan sahabat Nabi, ini ciri daripada sifat Syiah. La tusalli khalfa rafidhi. Jangan engkau salat di belakang Syiah Rafidah. Datang sahabat Imam Syafi'i bertanya, kata Syafi'i, jangan kau salat bila imamnya Syiah Rafidah, jangan kau salat di belakang. Sifhum lana, beri kami ciri sifat dia supaya kami tahu bahwa dia Syiah Rafidah. Man qala inna Abu Bakrin wa Umar laisa bi imamaini fahuwa rafidhi. Sesiapa sahaja yang menyebut bahwa Abu Bakar dan Umar tak layak menjadi khalifah kerana merampas Ali, maka dia adalah Syiah Rafidhi. Imam Syafi'i berkata demikian. Yang ketiga, mereka berkata bahwa Al-Quran itu adalah yang dibuat-buat oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman, bersekongkol membuat Quran. Mereka buang nama-nama Ali dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami punya mushaf namanya Mushaf Fatimah yang sedang dipegang Imam Al-Qaim, tebalnya 3 kali lipat daripada yang ada di tangan kamu, dan nanti Imam Al-Qaim datang. Bila mereka tidak percaya kepada Quran yang sekarang, mengapa mereka tetap memegang Quran yang ada sekarang? Itu pun mereka bahaskan. Sementara Quran yang asli datang, maka bacalah yang palsu ini dulu. 4. Mereka mengatakan Allah tak tahu apa yang terjadi di masa akan datang. Itulah namanya akidah bada.
Bada, ya bedu, bada, ya bedu, tidak tahu. Maka muncul nasikh mansuh kerana Allah tak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. Maka akidah ini batil karena menisbatkan kejahilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mereka bertaqiyah. Taqiyah. Bila banyak ahlu sunnah kita tanya, awak ahlu sunnah ke Syiah? Dia akan berkata, aku ahlu sunnah. Bila banyak orang bermazhab Syafi'i, dia akan berkata, aku mazhab Syafi'i. Tapi sebenarnya batin di dalamnya adalah Syiah. Maka ini taqiyah. Maka mereka mengkafirkan kita. Mana yang lebih berbahaya, Yahudi kah atau Syiah? Pahami sendiri. Yahudi jelas dia Yahudi, tapi ini dalam zahirnya memusuhi, mengkafirkan, dan batinnya mengkafirkan, tapi zahirnya menampakkan diri sebagai muslim. Padahal dalam hatinya halal darah kita, dia benci kita. Jangankan kita, Abu Bakar dan Umar pun dia bacakan selepas sholat subuh doa laknat sonamai Quraisy. Allahumma al'an sonamai Quraisy wa taghutaihima wajibtaihima. Laknatlah dua berhala Quraisy, Abu Bakar dan Umar. Dalam kitab mereka katakan Abu Bakar laknatullah alaih. Kalau Abu Bakar laknatullah alaih, apalagi Abdul Somad. Cara mengetahui kriteria aliran Syiah gimana Pak Ustaz? Awal-awal pengajiannya tentang cinta ahli bait. Oh Husain, kami mengenang kematianmu ya Husain. Labbaik ya Husain. Orang Islam pun sedih mengenang Sayyidina Husain. Husainnya tak salah, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Husain. Tapi mereka mencomot nama ini, lalu ujung-ujungnya nanti adalah mencaci maki Abu Bakar dan Umar, karena mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar merampas kekuasaan yang sebetulnya milik Ali. Fitnah kepada Abu Bakar dan Umar. Itu ciri. Adapun sholatnya, sujudnya nanti mesti ada turbah Karbala, yaitu tanah yang dicetak bulat dari Karbala Irak untuk sujud di atas. Kalau tidak ada turbah Karbala, bisa digantikan dengan tisu. Di tempat ada letakkan tempat sujud. Jadi kalau ada bapak ibu tengok orang sholat meletakkan tisu tempat sujud, itu dua kemungkinan. Pertama dia Syiah, kedua tentang flu. Baik. Masalah ini sudah dibahas tentang aliran ini oleh Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari tahun 1926. Beliau punya 19 kitab ditulis oleh beliau langsung. Kitab keduanya namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lihat halaman ke-10. Paragraf yang kedua baris 1 sampai 3 paling kanan sebelah bawah. Ini beliau menerangkan tentang aliran-aliran bid'ah. Bid'ahnya bid'ah akidah, bukan bid'ah fikih. Yang dihukumi sesat di tanah Jawa. Jadi pasalnya tentang pasal aliran sesat tanah Jawa. Halaman ke-10 ya beliau menyebutkan wa minhum rafidhiyun. Di antara aliran yang sesat itu adalah rafidhiyun. Rafidhiyun dari kata rafidah. Rafidah itu orang yang menolak bahkan mencela, mencerca habis sahabat-sahabat Nabi. Terutama Abu Bakar ya radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, sekarang sekte itu ada di kalangan Syiah. Disebut oleh beliau aliran yang menyimpang. Ya, wa hum yasubbuna sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa Umar bin Khattab wa yubalighuna hawa sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka itu tipikalnya kata beliau senantiasa menggunjingkan, mencela sahabat Nabi khususnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan seringkali mengkultuskan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kalau kita menghormati seluruh sahabat Nabi SAW, semuanya kita menyayangi mereka tanpa kecuali. Yang ini agak berbeda. Karena itu kata Syekh Hashim bin Ash'ari, perilakunya, pekerjaannya, amalan-amalan sekte ini itu dihukumi oleh beliau aliran yang menyimpang. Membela Ali, kamu yang salah, kamu yang salah, kamu yang salah. Kalian keluar, kalian tidak setia, kalian nggak benar. Kami akan bela pemimpin kami. Pembelaan yang kuat dari satu kelompok, kuat sekali. Itu dalam bahasa Arabnya setia betul membela. Dalam bahasa Arab disebut dengan Syiah. Pembelaan yang sangat kuat. Tasyayyu', membela dengan kuat pada satu hal yang dibela dengan segenap jiwa dan raganya. Ini disebut dengan Syiah. Jadi asalnya Syiah itu bukan aliran pemikiran, bukan aliran dalam akidah, bukan aliran dalam ibadah, asalnya faksi politik. Nah, cuma nanti aliran ini disusupi lagi sama ini. Jangan dihapus. Bahaya ini. Karena antum hapus pun gak akan berpengaruh kepada perilakunya. Ingat itu. Datang lagi, nyusupin lagi. Apa yang dikatakan oleh orang ini? Kalian bagus. Tuh, bagus sekarang.
Tadi sekarang pengkhianat, sini bagus. Memang Ali itu sebenarnya titisan Nabi. Titisan. Dan memang wajar. Setiap pemimpin itu harus mewariskan generasi setelahnya. Setelahnya ada lagi, setelahnya ada lagi. Mesti ada imam, sholat aja ada imam. Coba kalau sholat nggak ada imam, jamaahnya kan nggak sah. Mesti ada imam. Maka memang yang paling bagus itu sebetulnya keturunan Ali. Setelah Ali ada Hasan, angkat aja Hasan. Setelah Ali ada Hasan, ada Husain. Setelah itu ada ini, ada itu, terus kamu urutkan. Bukankah kamu ingat Nabi Isa kan ada 12 penolong, namanya kaum Hawariyin. Ali juga akan punya 12 keturunan. Imam-imam hebat itu yang akan mendokong dan meneruskan kepemimpinan Nabi setelah itu. Maka dikenallah dengan 12 imam. Nah, setelah itu muncul, masuk sampai dikultuskan seakan-akan Ali itu naik bahkan di atas Nabi. Bahkan ada salah satunya nanti pecah sektenya. Bahkan ada klaim mengatakan sebetulnya malaikat Jibril itu salah ngirim wahyu, harusnya ke Ali. Di mana cara berpikirnya? Sampai mengkultuskan tingkat sampai ke situ. Akhirnya termakanlah kemudian sebagian ini. Terutama setelah Ali memindahkan wilayah kekuasaannya ke Kufah. Ke Kufah, itu kan Kufah wilayah Persia, Irak. Disusupin lagi, gampang disusupin tuh. Ada orang-orang itu mengatakan setia, siap ini, datang lagi ini, masuk lagi, gini, sampai kultuskan Ali. Sampai terjadi mereka sendiri yang mengkhianati Ali. Mereka sendiri yang utus orang untuk bunuh Ali. Mereka sendiri nanti yang akan melakukan hal yang sama kepada Al-Husain. Itu wafat di Karbala dan sebagainya. Apa yang terjadi? Begitu paham-paham ini disusupkan ke sini, saya agak cepat saja ya. Susupkan ke sini, ini bertransformasi dari aliran politik, faksi politik dalam hal pemerintahan. Maka ketika disusupi nilai-nilai kemudian dengan nilai akidah, dengan nilai ibadah, dengan nilai akhlak. Akhlaknya digariskan pada kesetiaan kepada ini. Ali termasuk Ali bait, Ali termasuk ini, termasuk itu dan sebagainya. Kita sepakat Ali mulia. Ali mulia. Kata sahabat Nabi, menantu Nabi, keluar kita muliakan. Dan kita pun sepakat Abu Bakar mulia. Umar mulia, Utsman mulia. Jelas ya? Fair kan? Objektif kan? Objektif. Kita tidak ingin bermusuhan, kita gali sejarahnya, kita lihat. Kalau Abu Bakar tidak mulia, bagaimana mungkin jadi pendamping Nabi? Kalau Umar tidak mulia, bagaimana mungkin dipilih oleh Nabi sebagai orang yang pemberani? Membela Nabi. Kalau Utsman tidak mulia, bagaimana disebut dengan ahli surga? Tiba-tiba orang ini datang mengatakan, hei Abu Bakar, Umar dengan Utsman merampas hak Khalifah Ali. Dirampas oleh mereka. Hafsah itu begini, Aisyah sampai tuduhan yang sangat buruk kepada Aisyah. Buruk sekali. Disebut perempuan yang saya gak bisa ungkapkan lah. Gak nyaman gitu. Gimana kalau ada orang yang dia ikut pemahaman Khawarij. Dia tidak membuat kerusakan. Dia tidak membunuh. Bagaimana? Orang yang mempunyai pemahaman sesat, dia telah berbuat kerusakan di muka bumi ini. Saya ulangi, orang yang mempunyai pemahaman sesat, dia telah berbuat kerusakan di muka bumi. Dengan pemahaman sesatnya, dia akan merusak kaum muslimin, merusak agama Islam ini. Yang ujung-ujungnya nanti akan menumpahkan darah kaum muslimin. Seperti orang yang mengikuti pemahaman Syiah, Khawarij, dia akan nanti lama-lama akan memakan darah kaum muslimin. Dan sudah terbukti di mana-mana. Syiah itu dia menghalalkan darah kaum muslimin. Syiah memiliki keyakinan yang kufur. Di antaranya Syiah mempunyai keyakinan bahwa Allah itu tidak tahu yang juz'iyat, tapi imam mereka tahu. Ini udah kafir. Jadi pada imam itu tahu tentang semua yang ada, tapi Allah tahu yang tidak tahu yang parsial. Yang global Allah tahu, yang juz'iyat tidak. Ini kafir. Keyakinan begini. Syiah juga mengatakan bahwa Al-Quran yang ada sudah berubah. Syiah juga mengkafirkan para sahabat. Sama dengan Khawarij mengkafirkan sahabat. Syiah juga mengatakan mempunyai akidah raja'ah. Akidah raja'ah itu akidah mengatakan nanti Rasul dan Ahlul Bait bangun untuk menyiksa Abu Bakar, Umar dan yang lainnya. Ini akidah yang sesat, kufur akidah ini. Diyakini orang Syiah. Kemudian mereka mengkafirkan para sahabat, mereka juga menghalalkan darah kaum muslimin. Mereka juga punya akidah taqiyah. Taqiyah itu wajib bagi mereka. Berbohong, makanya mereka nggak ngaku. Kalau ditanya mereka Syiah nggak ngaku mereka. Jadi ini diantara ciri-ciri dari Khawarij dan Syiah. Dua-dua ini menghalalkan darah kaum muslimin sampai hari ini. Ustadz Islam Syiah Pak Ustadz, apakah masih dikatakan seorang muslim
Gimana Siap. kalau dia meninggalkan Kiranda. meninggal apakah perlu disolati? Terima kasih atas jawabannya. Saya bilang ya, takfir ada namanya takfir mutlak, ada namanya takfir muayyan. Mengkafirkan secara mutlak kita bicara tentang hukum. Seperti contohnya, banyak ulama saya sebutkan dalam buku ini, Imam Syafi'i, Imam Malik dan yang lainnya, Imam Ahmad menyatakan, "Man qala anal Qur'ana makhluk fahuwa kafir." Barang siapa mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, maka dia telah kafir. Namun tidak semua orang yang berkeyakinan demikian maka otomatis menjadi kafir. Perlu adanya iqamatul hujjah, perlu adanya penjelasan ya. Oleh karenanya Imam Ahmad rahimahullah salat di belakang para imam-imam yang berkeyakinan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Karena Imam Ahmad dulu mengkafirkan mereka. Kita pun demikian, kita mengatakan bahwasanya akidah Syiah banyak merupakan akidah kekufuran. Contohnya tadi meyakini Al-Qur'an itu kurang. Ini jelas apa? Kekufuran. Mengkafirkan para sahabat. Ini merupakan kekufuran. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang dikatakan syaitan atau tagut. Allah puji dalam Al-Qur'an dengan pujian khusus. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsaniya tsnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan." Tatkala dua orang yaitu Rasulullah berkata kepada temannya, tatkala mereka berdua dalam goa, idh yaqulu li sahibihi, tatkala dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan kau bersedih, innallaha ma'ana, Allah bersamaku dan bersamamu. Ini ya, Abu Bakar khususkan yang dikafirkan oleh orang Syiah. Makanya kita mengatakan pengkafiran terhadap Abu Bakar ini juga menentang Al-Qur'an. Terlebih lagi keyakinan mereka tentang Aisyah. Aisyah dikatakan pezina. Padahal telah turun ayat sekitar 15 ayat dalam surat An-Nur menyatakan azina Aisyah radhiyallahu taala anha bersih dari yang namanya zina, tuduhan zina. Syiah kemudian datang ya menyatakan Aisyah pezina. Allah mengatakan ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abada in kuntum mu'minin. Allah menasihati kalian untuk tidak mengulangi tuduhan tersebut kalau kalian benar-benar orang yang beriman. Kemudian datang orang sekarang, orang Syiah masih menuduh Aisyah sebagai pezina. Yang kita mengatakan ya, banyak akidah mereka yang merupakan akidah kekufuran. Akan tapi vonis satu persatu maka itu butuh pembicaraan lebih lanjut. Akan tapi akidah mereka akidah yang kufur ya. Meyakini imam itu maksum itu juga kekufuran. Itu juga merupakan meyakini imam mengetahui ilmu gaib, itu juga kekufuran. Tidak ada yang tidak dalam Al-Qur'an disebutkan tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Syiah nggak ada bagi 2, 3, bisa saja 5 seperti madhab yang disebutkan Syiah. Syiah macam-macam, memang betul Syiah macam-macam, tingkat keekstrimannya macam-macam. Memang kafirkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, gimana Bakar dikafirkan? Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab merendahkan Sayyidat Hafsah, Sayyidat Aisyah. Ada kelompok makanya dengan digelari dengan macam-macam gelar pokoknya, masya Allah, naudzubillah. Apakah begitu Islam? Dari mana sumbernya? Sumbernya kepercayaan mereka kepada dusta dan informasi yang salah. Dan nuraninya tidak berjalan, akalnya tidak berjalan. Seorang nabi besar salah milih istri. Oh, innalillah. Nah, cuman kadang-kadang namanya penipu, pembohong. Kadang menggunakan nama. Ada Syiah yang tidak jauh dari kita. Cuman Syiah ini ada. Makanya Syiah yang kami sebutkan tadi adalah Syiah yang Syiah Imamiyah, Itsna Asyariyah. Itu banyak. Kami tidak mengatakan seluruhnya. Kebanyakan mereka dari buku-buku yang kita baca mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidat Aisyah dan seterusnya. Cuman kita ada satu buku yang tersebar di Indonesia, atau namanya buku apa itu? Ya bukunya orang aneh. Berbohong. Berarti kita tuh nggak berbohong. Ilmiah itu nggak boleh bohong. Coba buku itu kalau saya ketemu penulisnya saya akan duduk dengan buku itu. Dia berbohong. Dia ingin membela akidah Syiah Itsna Asyariyah, Imamiyah, Ja'fariyah. Kepada saudara-saudara rekom Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah, kita ingin berdamai dengan ilmu, tidak caci maki. Saya tidak mencaci mengolok, tapi masalah ilmiah dong. Cuman orang yang membela ini seolah-olah mengatakan di Indonesia sudah biasa dengan kedekatan dengan orang Syiah. Yang dicomot siapa? Tokoh-tokoh Syiah. Seperti yang punya Subul Salam, Nurul Autor dan sebagainya, Syukani, Hisni dan sebagainya. Lihat, yang dijadikan bahan untuk masuk, dia berbohong. Ini Syiah, ini adalah Syiah Zaidi. Syiah Zaidi ada di Yaman. Zaidi dengan ahli sunnah tidak banyak pertentangan. Justru Syiah Zaidiyah ini sangat bertentangan dengan Itsna Asyariyah. Jadi uniknya di buku itu, saya membaca, dia itu sangat bertentangan dengan Zaidiyah, tapi menukil hanya untuk menebeng nama Zaidi, disiahkan, kemudian dijadikan pendukung akidahnya. Ini kan penipuan, saya paham itu.
Jadi Syiah Zaidi, Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Abi Thalib. Lihat dalam syarah-syarah kisah itu sudah berbaur dengan syarah kita seperti Raudun Nadir Syarah Zaid bin Ali. Kita baca karena kita berkumpul juga, karena kita berada di Yaman, kita sangat sering bertemu dengan guru-guru dari kaum Zaidiyah. Mereka terrodi kepada sahabat, mereka juga rod kepada sahabat Nabi, Masya Allah. Hanya perbedaannya mendahulukan Sayyidina Ali daripada Sayyidina Uthman bin Affan. Setelah itu adalah yang lain sama. Akidah mereka cenderung kepada Mu'tazilah. Mu'tazilah sepakat kita tidak mengkafirkan mereka. Fikihnya lebih dekat kepada mazhab Hanafi 3/4. Selebihnya seperti mazhab yang lain. Mereka sangat bertentangan dengan Itsna Asyariyah. Cuman lihat, kaum Itsna Asyariyah ini menukil Indonesia sudah biasa dengan lihat kitab 10 Salam itu juga Zaidi. Memang asalnya Zaidi tapi mutaharrir, mereka sudah Zaidi. Tapi bukan Zaidi, bukan Itsna Asyariyah. Zaidi itu tidak bermusuhan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, Syaukani dan seterusnya. Kita paham, tidak boleh di dalam kajian ilmiah itu berbohong itu. Anda tidak usah sibuk masalah ini, dan majelis ini adalah majelis untuk mengukuhkan akidah. Kita tidak akan bicarakan ini mau kelompok-kelompok di luar sana. Itu adalah diskusi di kelas. Kami rindu bahasanya Anda tetap dengan keyakinan Anda, bahasanya Anda dengan akidah Ahlussunnati wal Jamaatil Asy'ariyati. Anda kuatkan. Kalau Anda sudah kuat ini, dengan bermacam 1000 model tokoh kelompok sesat Anda bakal tahu. Anda menyebut hanya bagi 2, enggak bisa sampai 5 itu. Bisa sampai 6, sampai 7, sampai 10, tapi semuanya Pak adalah akidah sesat. Karena apa? Anda sudah punya rambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, berjumpa kembali bersama kami dengan channel yang membahas mengenai kajian-kajian dan juga hukum-hukum Islam yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Baik ya, tadi para ustadz sudah membahas mengenai hukum Syiah, siapakah Syiah itu, dan juga bagaimana ciri-cirinya tadi sudah dijelaskan oleh ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan. Jadi mudah-mudahan ya video ini bermanfaat buat kita semua dan juga tentunya sebagai penambahan ilmu bagi kita semua, dan buat teman-teman yang mau berdiskusi silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.